Gimana caranya jadi sales yang terbaik? Jadi seorang sales yang terbaik adalah jadi master di satu industri. Fokus di satu industri, jualan di satu industri. Nah, tips terbaik untuk bisa jadi sales yang nomor satu di suatu industri adalah apa? Contek orang yang nomor satu. Contoh, di properti, kita lihat nomor satu siapa? Jangan cari Indo. Karena Indo selalu nyontek dari yang luar. Cari di luar. Contohnya seperti Ryan Serhant. Di dalam industri apapun, find your heroes. Cari pahlawan lu yang lu mau contek 100%. Gak usah reinvent the wheel, gak usah so ide. Dia bikin konten apa, contek aja. Karena itu pasti resultnya, let's say lu gak sejago dia, tapi di sana 40% dari dia aja, lu udah happy banget. You're a very happy man. Lihat cara si Ryan itu closing deal, cara dia bikin konten ya. Kontennya bikin level Netflix, room tournya. Cari listingnya high end, gak main listingnya murah. Sekali closing komisinya gede. Itu cara lu jadi world class sales property. Waktu gue main property, gue waktu itu belum sepintar sekarang. Gue cuma main Facebook Ads, direct sales dari inbound ngambilnya gitu. Gue gak sepintar sekarang. Kalau gue sekarang mungkin gue akan bikin channel YouTube. Sekarang itu baru ada beberapa gue lihat nih. Gue tadi baru searching. Baru ada beberapa yang bikin kayak gitu. Tapi belum ada satupun yang bikin bahkan dekat di levelnya Ryan Serhant. Jadi ini marketnya masih ada gitu untuk kalian sikat. Untuk jadi sales yang terbaik, kalian harus tahu industri secara dalam ya. Siklus industrinya apa? Siapa pemain-pemain besarnya? Siapa yang paling sukses? Kompetitor kalian siapa aja? Trennya siapa aja? Customer kompetitor kalian siapa aja? Tahu secara detail, tahu secara jelas. Coba nih, buat kalian deh yang udah jadi sales atau yang baru mau jadi sales. Seberapa sering sih kalian pelajarin industri kalian? Kalian agen properti, kalian agen asuransi. Berapa banyak kalian? Kalian tahu nggak asuransi terbesar market cap di dunia siapa? Mungkin kalian Allianz, Prudential, enggak. Market cap paling besar itu adalah United Health di Amerika. Pelajarin industrinya. Siapa sih pemain asuransi? Gimana sih caranya mereka jualannya? Sales topnya siapa sih di dunia asuransi? Nomor satu siapa? Satu siapa? Dua siapa? Tiga siapa? Yang style yang bisa contek itu siapa? Bikin kontennya seperti apa? Cara delivery seperti apa? Public speakingnya seperti apa? Cara dia identifikasi seperti apa? Semua pelajarin secara detail. Properti ini. Oh, properti apa aja sih yang paling laku di Jakarta? Oh, launchingnya paling baru di mana aja? Kalian harus tahu semua. Harganya berapa? Cicilan yang ini berapa? Jangan ditanya orang nggak tahu. Mobil tahu jelas ini berapa cc, ya, berapa horsepower. Apalagi lu kalau jualan mobil yang high end, tahu jelasin ini 600 Nm ya, 592 horsepower V8 engine. Tahu secara detail. Customer tanya apa? Oh, tahu ini ceramic brake. Semua ini carbon fiber dari setir sampai pintu. Tahu semuanya, ya, luar dan dalamnya, di luar kepala. Tahu produk yang dijual, tahu plus minusnya dari setiap produk. Apartemen A kurangnya di mana? B kurangnya di mana? Oh, yang A ini private lift tapi kurangnya di sini, foyer-nya kurang gede. Oh, yang di B ini foyer-nya gede, private lift, tapi apa? Intercomnya nggak bisa bunyi internet gitu kalau ada makanan. Kalian tahu secara detail ya. Dengan kalian tahu jadi secara detail, kalian jadi expert di industri tersebut. Tahu produk apa, cocoknya ke customer yang seperti apa. Kalian nggak mungkin dong jualin orang yang gajinya 10 juta ke dalam penthouse. Tahu sortirnya tuh gimana cara sortir customer kalian. Tahu tipe customer apa yang cocok dengan produk berbeda yang kalian punya. Kalian juga tahu gitu loh. Pricing kalian ini ya, kalian jual harga segini itu datangnya dari mana? Oh, harganya memang lebih mahal di sini, Pak. Karena kita tahu dari sini tuh 3 menit ke jalan tol, akses sedekat. Akses ke semuanya dekat. Kalau mau ke mall nih ada 2 mall di sekitar sini. Ada pasar malam juga bisa untuk belanja makanan. Ada sekolah juga satu dekat sini, ya. Ini apartemen enak, Pak. Ini low rise. Tahu secara detail gitu loh. Kenapa harganya segini? Oh, ini Pak memang harganya segini karena ini eksklusif, Pak. Ini beda dengan apartemen yang lain loh, Pak. Kalian tahu cara ngomongnya, jualan ke klien yang low end, cara ke klien yang high end, klien middle, tahu cara jualnya beda karena titiknya itu beda. Know your customer, dominate in one niche and focus on one niche ya. Makin mahal produk kalian. Kalian misalnya main luxury listing, kalian mau jadi kayak Ryan Serhant. Gue belum lihat ada satupun. Ada itu cewek yang gue lihat tadi, cuman dia belum lah, levelnya masih jauh lah. Dia masih subscribe baru ratusan ribu. Belum ada yang followernya jutaan nih. Jadi ini bisa jadi opportunity untuk kalian. Jadi Ryan Serhant di Indonesia itu nggak ada, kosong marketnya. Karena ini ya, agen-agen begitu itu monopolistik. Kenapa? Karena kalau kalian nggak dapetin listing luxury-nya, dia nggak mau kasih ke agen yang lain karena dia udah listing sama kamu. Begitu kamu pegang semua listingannya dia, kamu dapat eyeballs-nya semua orang. Lalu review yang paling keren, penthouse Ananda Maya di Indonesia seperti apa segala macam, dan yang nomor satu, listingannya satu kalau semua, positif semua orang datangnya mau ketemu. Di level tertinggi semua industri adalah yang jadi selebriti. Itu kan kita belajar di kurikulum yang content creating ya, karena ini kurikulum sales. Tapi intinya adalah perhatiin semuanya. Chef masak terkenal paling tinggi apa? Gordon Ramsay. Dia master chef, dia Hell's Kitchen segala macam. Jadi artis akhirnya ujungnya. Ryan Serhant tuh jadi artis, agen properti. Sama semuanya. Level tertinggi adalah jadi sebuah artis di industri masing-masing. Jadi expert and non expert. Percayalah, Ryan Serhant kalau closing orang jauh lebih gampang dibanding sales yang di bawah. Kenapa? Karena orang udah tahu dia. Orang tahu dia nggak mungkin nipu. Reputasi udah ada. Sering listingnya multi-million dollar penthouse. Jualan cepet. Gue kan kasih kalian 3 step ya yang gue pakai sendiri. Jadi industri yang gue tekunin kan banyak kan investment ya. 3 step ini gue tekunin. 1. Find role model atau hero kalian yang nomor 1 di bidangnya di dunia. Shadowing orang itu. Mirroring. Tiru aja udah. Gak usah banyak ngomong plagiat ini itu.
tiru aja udah. Nomor 2, adjust hidup kalian untuk jadi orang itu. Makan semuanya yang dia keluarin. Maksudnya apa? Lu bangun pagi nih, misal lu mau jadi Ryan Serhant gitu, lu tontonin semua videonya, 5 jam sehari lu tontonin, ya. Tapi nggak cuma tontonin, lu praktekin, lu ngomong, cara dia ngomong, lu NLP, cara dia ngomong gimana, cara dia ngomong gimana, cara dia ngomong gimana. Sampai ke yang 3 adalah implementasi. Implementasi action, dan action. Oh, si Ryan tuh bikin sehari video 1. Gue bikin 7 sehari kalau bisa video. Quantity over quality, gue hajar aja dulu semuanya. Oh, dia tuh ngomongnya begini, gue hajar latihan depan kaca terus sejam, tiap hari sejam. Oh, dia komunikasi jago, gue ikut course komunikasi, public speaking, gue sikat, belajar terus. Percaya, lu akan jadi kayak dia. Walaupun misalnya 2%-nya dari dia, lu udah kaya banget lah di Indo gitu. Ingat, jangan cuman satu industri ini ngerasa langsung loncat ya. Fokus and make yourself better. Setiap hari better 1%. Setiap hari 1% gue mendekat ke dia. Setiap hari 0,001% deh gue mendekat ke dia. Belajar, dan belajar. Ini tips buat kalian ya. Gue ngerti kalian. Kan gue kayak kesannya berat kan. Gue kayak fokus kalian pilih satu terus udah di situ gitu kan. Kalian mungkin ngerasa, wah gila nih. Oke, gue akan pilih niche gue nih ya. Ini kalian kepikiran nih sekarang di otak kalian, aduh nih siapa ya? Kayaknya properti itu gue nggak suka. Kayaknya asuransi gue nggak suka. Pick one loh, saran gue. Bodoh amat gue industrinya apa. Orang kebanyakan fokus, mau di finance, mau di apalah, mau di retail. Nggak. Pick one. Pilih aja yang kalian mau apa. Bebas. Dan fokus aja dari situ. Ya, nggak usah kebanyakan mikir. Ya, makanya gue ngomong nih belum ada Ryan Serhant Indo. Begitu nanti udah ada muncul nih, bocahnya nih, lo bakal nyesel gitu. Karena gue udah pernah ngomong di sini dan memang belum ada. Sampai sekarang gue udah cek belum ada. Orang bilang, oh dulu Mr. Beast-nya Indo nggak mungkin. Ada tuh Willy Salim sekarang. Jadi dengan gue ngomong ini gue kasih ide gratis ke kalian sekarang. Tinggal siapa yang mau implementasi, eksekusi. Tapi nggak punya video, nggak punya duit untuk videografer. Belajar sendiri, ambil kamera handphone, bikin sendiri. Mulai aja semuanya, mulai. Gue mulai dari rekam pakai handphone kok. Kenapa gue bilang jangan terobsesi sama satu industri yang lu terlalu mikirnya panjang gitu. Karena kalau 10 tahun lalu gue bilang bahwa industri yang bikin kalian bisa kaya raya triliuner adalah industri yang berhubungan dengan ojek. Lu bakal ketawa kan sama gue kan 10 tahun lalu. Tapi misalnya jadi Gojek gitu. Jadi Goto gitu, IPO. Market cap keempat terbesar. Tapi gue bilang itu 10 tahun lalu lu gak mungkin percaya. Ya, jadi industri itu kadang gak ada yang tahu. Tapi udah lu stick aja, pilih aja udah, pilih gitu. Jangan kebanyakan langsung nih habis video ini lu catat apa yang gue ngomongin. Oke, gue mau jadi master di satu. Ini PR lu. Catat lagi. Gue mau shadow siapa? Misalnya gue di investment, gue mau shadow Warren Buffett. Dia ngapain? Filosofi dia itu investasi apa? Main tenis nih, gue mau shadow Serena Williams. Mau bikin bank nih, gue mau shadow Jamie Dimon. Lu mau bikin apapun atau mau sales, mau yang lain, pilih dan shadow. Misalnya contoh, oke, gue mau pilih, gue mau jadi agen properti terbaik di dunia. Gue mau jadi Ryan Serhant. Dia ngapain aja? Dia main di YouTube, dia main Instagram, main TikTok, main semuanya. Post dia seperti apa? Style editing dia seperti apa? Cara dia ngomong gimana? Listing semua ya. PR lu. Tulis, saya mau jadi siapa 10 tahun lagi. Atau at least 10% dari siapa 10 tahun lagi. Tulis tuh detail. Dia ngomong gimana. Cara komunikasinya seperti apa. Apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Kalau bisa dimakan apa, lu tahu detail gitu. Lu pelajarin semua biografi tentang dia. That's how you master one industry. So, intinya adalah pilih satu dan stick ya. Ibaratnya makan tai di industri itu 10 tahun. Dan percayalah, lu akan jadi orang yang berbeda keluar dari 10 tahun itu.